Sahabat Raw semuanya, kita kali ini lagi ada di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di RW 1. Di sini kita ada program Kampung Iklim ya. Apa aja yang ada di sini, nanti kita udah janjian sama pegiat lingkungannya. Seorang yang sangat inovatif sekali. Mau tahu siapa dia? Oke, ikutin gua. Ah, nih kebetulan nih ada nih sang pelopornya. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, dengan Pak siapa nih? Saya Daniel Orwanto. Daniel Orwanto. Oke Pak, nanti kita bakal masuk ke sini. Ada apa aja di sini ya Pak ya? Boleh kita tanya-tanya ya? Boleh. Oke Pak. Sini ada apa aja nih Pak? Kayaknya banyak pohon anggur ya Pak ya? Ya, alhamdulillah di sini kita membudidayakan beberapa varian anggur yang kita kelola bersama kelompok tani di Gang Hijau Cemara ini. Oh, oke. Nah, alhamdulillah sekarang di sini sudah udah ada hampir 45 varian 45 varian anggur ya? dari luar. Dari anggur impor. Impor semua Pak? Iya. Tapi dari anggur lokalnya ada juga? Anggur lokal untuk bawah, untuk prakarang. Oke. Selain anggur ada apa aja Pak di sini? Di sini ada di Gang Hijau Cemara itu ada beberapa program ya kan, selain anggur ada budidaya ikan, Iya. sayuran, lalu olahan, lalu pengolahan sampah organik, bank sampah. Dari pendidikan juga ada, kita punya PAUD. Lalu kesehatan kita punya juga ada posbindu. Iya. Dan berbagai macam olahan. Gitu. Ini berdiri dari kapan nih Pak? Kita berdiri dari tahun 2016. 2016. Sampai saat ini sudah ada beberapa binaan Pak? Binaan di sini ya, selain di sini juga kita di beberapa kecamatan di Jakarta Utara, beberapa kelurahan juga di sini. Di daerah Jakarta Utara ya. Kebetulan kami juga di sini ada komunitas anggur Jakarta Utara. Kebetulan saya ketua komunitasnya dan kontak tani nelayan KTNA juga di sini. Di Jakarta Utara. Dari sekian banyak perjalanan nih Pak, dari 2016 ya tadi ya, sampai sekarang, penghargaan apa aja Pak yang sudah didapat dari komunitas ini Pak? Penghargaan kita dari tahun 2019 kita dapat pelopor urban farming dari Pak Gubernur, lalu proklim juga dari tingkat provinsi, lalu kemarin yang terakhir Kalpataru. Kalpataru ya? Alhamdulillah dari Presiden yang diberikan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Alhamdulillah kita mendapat dari 10 besar di Indonesia, termasuk ya suatu kehormatan sih buat kami. Di sini ada semua. Di sini ada banana, ada jubil, ada nizina, lalu ada victory. Masa panennya nih kapan nih Pak? Masa panen itu kita bisa direncanakan sih, kemarin habis panen juga, ini baru pemangkasan. Lalu nanti sebulan lagi kita pemupukan, setelah sebulan kita pangkas lagi untuk pembuahan lagi. Pupuknya beli dari luar apa memang produksi sendiri? Kita produksi sendiri. Produksi sendiri dari pupuk sendiri? Kita gak pernah, itu semua sistem penanaman dengan organik. Oke. Nah ini apa nih Pak? Nah itu pengolahan pupuk. Ini pengolahan pupuk yang kami pergunakan. Yang bahannya itu semua dari dapur warga, dari sampah-sampah yang warga kumpulkan. Kita olah menjadi pupuk cair. Ini POC. Lalu ada komposter juga di sana. Lalu kita di belakang juga ada pengolahan maggot. Maggot nantinya akan dijadikan satu untuk pakan ikan yang kami kelola di sini. Selain maggot juga ada kasgot juga untuk papu padatnya yang kami pergunakan untuk topping tanaman anggur di sini. Oh, ini masih bibit-bibitnya Pak? Ini ya? masih bibit. Nanti kita sambung di grafting dengan yang impor. Seluas ini Pak, kalau sekali panen tuh berapa kilo Pak? Ya kalau untuk seperti ini Bang, 1 kintal masuk. 1 kintal ya? Untuk anggur. Karena memang ini kan si anggurnya itu kan batangnya belum maksimal besar sekali. Di atas belum sampai 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun bisa stabil, udah bagus sih. Karena batangnya udah besar, jadi menyuplai untuk nutrisi ke buahnya juga bagus. Oke, teman-teman, kita di sini kedatangan dari komunitas juga, binaan dari Pak Dani ya? Ya, teman-teman dari komunitas anggur Jakarta Utara. Oh, komunitas anggur Jakarta Utara. Iya, kebetulan. Iya. Kebetulan mereka dari Dewa Kembar Cilincing, dan alhamdulillah
mereka udah mengembangkan beberapa varian anggur juga di sana, bahkan ada beberapa varian ya. Iya. Sekitar luas kebun hampir 400 meter ya. Ada 400 meter, Pak? Nggak ada Mik ya. Ya sampai 400 sampai 300 meter lah di situ. 20-10 lah. 210 sehingga memang manfaatnya sangat dirasakan oleh warga sekitar mereka di sana di Dewa Kembar. Nah, itu Sama hasil, halnya dengan di sini seperti itu. hasil dari panennya sendiri itu buat dijual lagi atau memang untuk warga setempat, Pak? Warga setempat. Buat warga setempat ya. Jadi semua bisa menikmati hasilnya ya. Iya. Lebih pendek dari ini malah. Iya, jadi Oh, mereka jadi di bisa langsung dipetik ya? Sedekah buat warga. Iya, berkah Jadi ya, di Pak. sana buat kumpul-kumpul warga, terus Pak RW juga mengedukasi warga seperti apa, mengkondusifkan lingkungan di sana dengan anggur. Iya. Di bawah pohon anggur di sana Pak RW juga di tempat sana itu yang dibina sama Pak RW itu anak muda. Saya lihat di sana beberapa program kayak semacam kafe yang terus warung-warung yang dibina sama Pak RW sangat bagus di Cilincing itu di Dewa Kembar. Dewa Kembar ya. Iya. dari situ. Nah, ini kayaknya udah ada yang hampir matang nih ya. Cobain, Pak ya. Oke. Ini jenis apa, Pak? Itu jubil. Jubil. Jubil dia manis, renyah ya kan? Impor juga ya? Impor semua, impor. Sini kalau jubil itu warnanya hijau, tapi ada semprot kuning-kuningan matangnya itu. Lalu di situ ada Victory, ada Gospi yang kayak jamblang. Tapi memang agak asam tapi belum matang, karena belum matang ya. Belum matang. Nantinya. Nah, habis ini kita mau ke bank sampah dan ke tanaman hidroponik ya, Pak. Ya, nanti hidroponik keluar. Oke, sekarang kita lagi ada di bank sampah ya, Pak. Bank sampah Bank Cemara. sampah Cemara. Ada apa aja di sini nih? Nah. Ini untuk sampahnya, penyortirannya tuh yang kayak gimana nih, Pak? Jadi kalau di sini tuh sampah itu semua dipilah dari rumah sendiri-sendiri. Oke. Bahkan kita punya PAUD pun iuran dengan sampah. Oh gitu. PAUD yang bayar iurannya dengan sampah? Ya, dengan sampah Menarik ya. sebulan 2 kilo. Sebulan 2 kilo. 2 kilo sampah, tapi dari situ mereka udah banyak tabungannya sih. Dengan 2 kilo mengedukasi warga. Jadi mereka berbelajar di sini dengan PAUD, tetapi mereka mendapatkan hasil dari sampah itu tadi. Oke, sangat menarik nih ya. Ini sampah yang sudah ada di sini itu diolah jadi apa nih, Pak? Apa ada pengolahan sendiri atau memang didaur ulang jadi apa gitu? Ya selain dijual ke pengepul untuk mencukupi, untuk membayar mereka para nasabah bank sampah, kami juga ada di recycle ya kan, kayak semacam pembuatan souvenir. Oke. Lalu pembuatan pot-pot yang Oh, ini kita buat. ada ini ya? Iya. Oke, ini jadi pot ya? Jadi pot. Jadi situ semuanya bermanfaat di situ ya kan. Iya, Dan mendukung dengan kegiatan-kegiatan penghijauan di lingkungan di sini. Iya seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah banyak sih nih yang sudah kita lakukan di sini sama teman-teman dari anggota kelompok tani kami. Dan memang seperti itu hari-hari yang tempat kami yang dilakukan di sini sama anak-anak anggota kelompok dan Karang Taruna RW 01. Iya, jadi anak mudanya jadi Anak ikut muda terpacu untuk ini ya, berkegiatan, berkreasi juga mungkin ya. Dan didukung oleh para pengurus daripada RT dan RW di sini. Sehingga itu tadi kegiatan yang ada di Gang Hijau Cemara ini bukan jadi program lagi, jadi kebutuhan kami. Jadi kebutuhan ya. Jadi keberlanjutan kegiatan itu terus menerus seperti itu. Nah, kita sekarang lagi ada Rumah. di tempat rumah produksi ya, rumah produksi budidaya maggot. Coba Pak, dijelasin di sini ada apa aja nih? Oke. Jadi di sini kami buat rumah produksi maggot itu untuk menanggulangi sampah organik. Jadi fokus semua dari sini. Oke. Kita punya tanaman, anggur, semua dari sini. Punya ikan, semua dari sini. Awalnya dari maggot ini tadi. Oke, untuk pakannya ya Pak? Iya, jadi sampah organik yang dipilah dari warga masuk ke sini, kami olah dengan maggot. Lalu maggotnya kami berikan ke pakan ikan, untuk ikan. Dan kaskotnya juga kami buat topping untuk pupuk tanaman yang kami kelola di situ. Nah, di sini ada beberapa anggur juga sama. Di sini memang anggur semua. Anggur, di atas juga ada anggur. Ini udah berbuah nih, maksudnya lagi pentil-pentil semua nih.
masih mungkin habis pruning pembuahan. Udah palit sih buahnya nanti. Mungkin 1-2 bulan lagi lah, 2 bulan kita udah kelihatan banyak buah di sini. Seperti itu. Selain itu juga kami juga kan ada sayuran. Ini sayur apa nih Pak? Sayuran pakcoy. Sayuran pakcoy nanti yang diberikan sama ibu-ibu olahan nanti di sana. Ini sayuran sehat, alhamdulillah. Ini sangat sehat sekali nih. Iya. Nanti ini akan dijual ke warga sekitar untuk olahan. Ada smoothie, ada minuman, lalu ada olahan kayak semacam lauk-lauk ikan gitu ya kan. Buat lalapan kali ya? Lalapan, nanti di sana kan ada rumah-rumah olahan yang mereka lakukan di Gang Hijau Cemara ini. Ini sehat banget. buah apa nih Pak? Ini kopi. Oh, biji kopi. Biji ada kopi juga ya teman-teman. Biji kopi ini kami hanya penasaran aja ya kan. Biji kopi itu memang harus, tadinya kan harus tumbuh di dataran tinggi. Bener, tapi di sini bisa ya? Kami masih bisa di sini. Terbukti, dan mungkin ada kemungkinan bakalan dibikin. Itu tadi, kalau kita di sini berbasis lingkungan gang sempit ya. Paling kita hanya penasaran dengan kopi ini untuk estetika aja sih, untuk menghiasi lingkungan aja. Lihat di sini ada rumah olahan bakso, ada rumah olahan roti tawar Bandung. Kerupuk. Ini memang salah satu program dari wilayah sendiri ya Pak? Ya, betul sih memang. Ini salah satu dari program wilayah yang memang bisa dimanfaatkan langsung oleh warga sekitar sini, terutama dari hulu sampai hilirnya gitu ya. Dan sini hilir olahannya itu panen dan pasca panen seperti itu. Sudah ada berapa rumah olahan nih Pak di wilayah sendiri sini? Di sini yang sudah itu hampir ada 17-an di sini. Yang di sini 17 ya? Iya. Dan bakalan berkembang terus ya? Insya Allah nanti berkembang terus. Nanti untuk pemasaran juga kami bantu dengan pemerintah melalui UMKM. Oh, masuknya ke UMKM, masuk ya? UMKM semua. Keren. Dari sini juga ada rumah olahan kue, lalu kerupuk Ya? ikan. Ada kerupuk, ada soto ya? Iya. Halo Lia. Halo Pak Reto. Seperti itu. Ini ada soto, ala lalapan yang dari sayuran dari kita semua. Oh, oke. Ikan itu dari kita semua. Oh, bahan-bahannya juga dari sini, dari sini sana. ya, dari Bapak ya? Seperti itu. Jadi kebun anggur yang di RW 1 RT 7 ya. Itu alhamdulillah kita dapat penghargaan Kalpataru untuk penggerak lingkungan ya untuk tahun 2023. Yang mana dari Jakarta cuma satu-satunya dari Jakarta Utara. Kegiatan ini sangat bagus dan sangat baik sekali. Yang pertama untuk menggerak ekonomi masyarakat ya. Samping ada kebun anggur juga ada pemilahan sampah, kemudian ada budidaya ikan, kemudian lingkungan juga tertata rapi dan bersih sehingga mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif menjaga lingkungan, terutama dari kebersihan dan penghijauannya. Apalagi saat ini kita kan sedang dalam masalah polusi yang sangat tinggi, khususnya untuk di Jakarta, yang mana dengan penghijauan yang bagus itu akan dapat mengurangi polusi untuk memperbaiki kualitas udara lah, khususnya di lingkungan sekitar. Mungkin itu, dan untuk pergerakan ekonomi masyarakat juga bagus, meningkatkan pendapatan bagi masing-masing kepala keluarga, karena kita tahu di situ ada beberapa warga yang melakukan usaha dari mulai jual bakso dan lain sebagainya. Kita selalu untuk setiap lingkungan dari mulai tingkat dasawisma, RT, RW, kita selalu harus gerakan untuk pertama penataan lingkungan, mulai dari kebersihannya, penghijauannya, supaya lingkungan seluruh Koja ini bisa tertata rapi, bersih dan hijau. Apalagi sekarang lagi digalakan penanaman pohon kan. Kita tahu sekarang polusi, kemudian ditambah lagi musim kemarau akibat dari badai El Nino ini, kemungkinan kita akan menghadapi kemarau yang lebih panjang. Baru mungkin masuk penghujan itu di bulan Oktober atau November. Biasanya kan bulan Agustus, September yang ini kan udah mulai ini agak panjang. Nah, kita bersiap-siap menghadapi itu. Kemudian juga kita himbau masyarakatnya
antisipasi bahaya kebakaran, karena kan keringan jadi mudah sekali bisa memicu kebakaran, baik itu dari mungkin bakaran sampah atau korsleting listrik. Makanya kita himbau semua pengurus jangan ada yang bakar-bakar sampah. 3R, jadi pemilahan, sehingga sampah yang benar-benar residu itu sudah sangat berkurang yang akan dibuang ke Bantar Gebang. Misalnya dari 10 kilo hanya tinggal 1 kilo. Kalau dari 10 ton kan kurang dari 1 ton yang dibawa, ini kan meringankan semua. Kalau semua bisa seperti itu akan meringankan apa namanya beban kerja dinas kita, dinas LH kita, namanya dinas lingkungan hidup, dan mengurangi penumpukan sampah di Bantar Gebang.